Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para pecinta Uripi Allah Channel. Semoga saya dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan di dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan lagi episode yang kelima tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan Nabi Musa memohon kepada Fir'aun untuk mengambil alih, untuk meminta kaum Bani Israel akan ikut kepada Nabi Musa. Kebetulan waktu itu kaum Bani Israel dijadikan budak-budaknya oleh Fir'aun. Maka dimintalah kembali kaum Bani Israel ini oleh Nabi Musa agar mereka dibawa oleh Nabi Musa, diimankan oleh Nabi Musa, tapi Raja Fir'aun tidak mau. Akhirnya orang-orang yang mengikuti Nabi Musa saja yang mau mengikuti Nabi Musa. Sehingga berontaklah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun. Apa maknanya yang terkandung di dalam ini? Jadi ketika di dalam hati kita masih Fir'aun yang berkuasa daripada Allah, masih Fir'aun yang wujud daripada Allah, masih Fir'aun yang berkuasa daripada Allah, masih Fir'aun yang punya kehendak daripada Allah, yakni hawa nafsu kita sendiri yang jadi Tuhan, selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho bahwa semua apa yang kita gerakkan, bahwa semua yang kita lakukan tak akan pernah rela dan ridho bila semua perbuatan, bila semua aktivitas, bila semua pergerakan yang ada di dalam badan ini pergerakan Allah. Selama yang jadi raja di dalam hati kita Fir'aun, maka Fir'aun tak rela dan tak ridho bila Allah itu berkuasa atas dirinya di hatinya. Ini maknanya. Jadi Fir'aun tidak rela, tidak ridho bahwa yang bisa duduk itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang bisa berdiri itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang mensolatkan itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang mengibadahkan itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang bisa naik motor itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho yang berilmu itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho yang bersyariat atas badan ini Allah. Tidak akan rela Fir'aun. Inilah maksudnya Fir'aun tidak mau menyerahkan Bani Israel kepada Musa. Jadi Bani Israel sebagai budak-budaknya. Jadi segala laku syariat-syariat yang dikerjakan oleh Fir'aun diakui Fir'aunlah yang berbuat, Fir'aunlah yang sholat, Fir'aunlah yang beribadah, Fir'aunlah yang duduk, Fir'aunlah yang berdiri, Fir'aunlah yang melihat, Fir'aunlah yang mendengar. Semoga bisa dipahami ya sobat.
Jadi Nabi Musa meminta kaum Bani Israel agar ikut dengan Nabi Musa. Jadi kedudukan para nabi dan para rasul itu selalu mengingatkan kepada hamba-hamba yang lain untuk beriman kepada Allah, untuk selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Fir'aunnya di hatinya. Selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan setan yang nyata di hatinya. Selalu mentauhidkan Allah seluruh af'al yang terjadi pada badan daripada mentauhidkan hawa nafsunya lah yang bisa bersyariat. Jadi para rasul-rasul Allah, jadi para utusan-utusan Allah selalu mengingatkan manusia ke jalan Tuhannya. Jadi yang dimaksud rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah secara syariatnya ya para alim ulama. Secara syariatnya ya para ustadz, para kiai, para habaib yang dikasihi oleh Allah. Itulah para utusan-utusan Allah, itulah rasul-rasul Allah yang mana selalu menyeru hawa nafsu agar kembali kepada Tuhannya. Jadi seruan yang ada di dalam syariat masih menilai badan-badaniahnya, laku-laku badannya. Jadi yang dinilai bagi manusia yang tidak sholat, yang tidak ibadah, diutus kembali beribadah lagi, diutus sholat lagi. Itulah gambaran-gambaran di syariat. Karena pada intinya syariat itu ya perbuatan badan yang mana masih diakui syariat ini adalah masih syariat manusianya, perbuatan ini masih perbuatan manusianya. Jadi di dalam sudut pandang syariat yakni hijrah dari laku badan yang tidak baik menuju laku badan yang baik, masih babakan ragawi. Sedangkan di dalam hakikatnya itu lakunya hati. Karena yang dipandang Allah itu hati. Bila hatinya beriman, bila hatinya sudah suci dari selain Allah, maka sucilah perbuatan badannya. Bila di dalam hati masih kotor dari maksudnya hati masih terkuasai oleh Fir'aunnya, hawa nafsunya yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih kuasa daripada Allah, semuanya syariatnya akan kotor, semua perbuatannya akan rusak, terracuni oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi babakan hakikatnya babakan hati, yang mana hijrah dulu dari Fir'aun menjadi Musa. Jadi hijrahnya hati yang mana dulu terkuasai oleh Raja Fir'aun, maka kembali seperti imannya Nabi Musa, yakni selalu mentauhidkan Allah di dalam hatinya daripada mentauhidkan iblis dan syaitan di hati kita. Jadi inilah yang berlaku atas kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Inilah film-film kita semua, film-film masing-masing diri manusia kita, diutus kembali dari syariat manusia kepada syariatullah. Karena memang syariat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang belum bertuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhannya. Tanpa syariat kita takkan pernah bisa kembali kepada Allah. Maka dari itu di dalam syariat diniatkan seluruh niatan yang berlaku di dalamnya selalu menuju kepada lillahi ta'ala. Jadi syariat-syariat itulah wat siratul mustaqim, jalan menuju Allah.
Jadi sebenarnya Siratal Mustaqim itu bukan seperti yang dibayang-bayangkan manusia. Manusia itu kan imannya iman bayangan, Tuhannya Tuhan bayangan, dan semua yang diceritakan di Al-Quran dibayang-bayangkan versi syariatnya, versi manusianya. Jadi seolah-olah saking sulitnya berjalan menuju kepada Allah, diibaratkan Siratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Jadi tak satu pun manusia bisa melewatinya. Jangankan manusia, kutu rambut saja tidak mampu melewatinya. Pasti jatuh ke lembah neraka. Apa maksudnya? Siratal Mustaqim itu adalah seluruh aktivitas kehidupan kita. Bila hati kita masih Fir'aun yang berkuasa, pasti ketika kita meniti Siratal Mustaqim, ketika kita beraktivitas pasti jatuh kepada Fir'aunnya lah yang berkuasa. Diri kita lah yang berkuasa atas semua aktivitas yang kita kerjakan. Karena di dalam hati kita masih dituhani oleh iblis dan setan, pasti ya tempatnya di neraka, jatuh ke lembah neraka. Ketika akan bisa meniti Siratal Mustaqim yang begitu kecil dan sulitnya. Karena apa? Karena tiada iman di hatinya. Pasti perjalanannya jatuh ke lembah neraka. Mau melangkah sejenak saja sudah jatuh ke neraka. Apa maksudnya neraka itu? Neraka itu adalah pengakuan diri manusianya lah yang mempunyai syariat. Pengakuan diri manusianya lah yang seolah-olah manusianya lah yang bisa berbuat. Karena Allahnya gaib. Itulah manusia yang tidak beriman kepada Allah. Imannya hanya kepada iblis dan setan. Cintanya hanyalah kepada iblis dan setan. Hingga tinggal bersama iblis dan setan di dalam neraka jahanam. Apa? Hawa nafsunya sendiri. Jadi Siratal Mustaqim itu tidak seperti bayangan manusia. Bayangan kita selama ini kan meniti Siratal Mustaqim kan besok katanya. Padahal tidak ada disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran itu Siratal Mustaqim itu berjalan naik ke atas 1000 tahun, mendata 1000 tahun. Kalau dipikir secara logika, apakah mungkin badan kita ini bisa naik berjalan ke atas seperti Spiderman? Itu kan bayangan-bayangan manusia, bayangan-bayangan hawa nafsu untuk menyesatkan manusia. Maka saking sulitnya perjalanan menuju Allah itulah sehingga diibaratkan seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang agar iblis dan setan meluluh lantakkan iman manusia agar tidaklah mungkin aku sampai kepada Allah saking sulitnya, sehingga diibaratkan hal yang demikian agar manusia putus asa dari Tuhannya, agar manusia selalu bisa dikendalikan oleh iblis dan setan di hatinya. Maka dari itu, dengan apa kita bisa meniti Siratal Mustaqim? Dengan iman. Dengan imanlah maka Islamnya akan selamat. Jadi dengan imanlah maka seluruh tindak lakunya akan Islam, akan selamat, akan berjumpa Tuhannya, akan berjumpa dengan syariatullah. Dengan iman yang bagaimana? Iman yang selama ini kita paparkan bersama, yakni selalu mentauhidkan Allah di hati ini daripada mentauhidkan Fir'aunnya. Menghidupkan hidupnya Allah daripada menghidupkan hidupnya Fir'aun di hati kita. Mengkuasakan Allah sebagai pencipta manusianya daripada mengkuasakan Fir'aun di hati kita selama ini, sehingga Allahnya gaib, Fir'aunnya yang wujud selama ini. Jadi iman yang
dibuat kendaraan untuk meniti siratal mustaqim adalah iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Yakni apa? Tauhid, yakni la ilaha illallah. Tiadakan Tuhan selain Allah di hati kita. Itulah iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Di episode yang akan datang kita akan mengupas tentang tongkatnya Nabi Isa yang membelah lautan merah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di episode yang kelima ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.